Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kepadanya kami memohon pertolongan dalam urusan dunia dan agama. Dan semoga rahmat serta kesejahteraan dilimpahkan kepada Nabi paling mulia, serta kepada para keluarga dan semua sahabatnya. Hadirin yang mulia, dalam kesempatan yang berharga ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan isi kitab sahih Tafsir Ibnu Katsir dengan tema pembahasan Al-Fatihah dalam sholat. Hadis lain diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, dari Nabi beliau bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat tanpa membaca Ummul Quran di dalamnya, maka sholatnya kurang, yakni tidak sempurna. Dikatakan kepada Abu Hurairah, bagaimana jika kami berada di belakang imam? Maka Abu Hurairah berkata, bacalah Al-Fatihah itu secara sir, hanya terdengar oleh diri sendiri. Karena aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, Allah berfirman, aku telah membagi sholat bacaan Al-Fatihah menjadi dua bagian antara diriku dengan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Jika ia mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Jika ia mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah berfirman, hambaku telah menyanjungku. Jika ia mengucapkan Maliki Yaumiddin, maka Allah berfirman, hambaku telah memuliakanku. Dan Abu Hurairah pernah mengatakan, Allah berfirman, hambaku telah berserah diri kepadaku jika ia mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman, ini adalah antara diriku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Dan jika ia mengucapkan Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka Allah berfirman, ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang ia minta. Demikianlah yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, dan dalam lafaz riwayat Muslim dan An-Nasa'i disebutkan, setengahnya untukku dan setengah lagi untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Pembahasan tentang hadis ini dan khususnya berkaitan dengan Al-Fatihah. Dalam hadis di atas disebutkan kata sholat, dan yang dimaksud adalah bacaan sebagaimana firman Allah yang artinya, janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara keduanya. Quran Surat Al-Isra ayat 110. Maksud suaramu yakni bacaanmu, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas. Demikian juga Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku telah membagi solat bacaan Al-Fatihah menjadi dua bagian antara diriku dan hambaku.
separuh untuk diriku dan separuh untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Kemudian Allah menjelaskan pembagian itu secara rinci dalam bacaan Al-Fatihah. Ini menunjukkan agungnya bacaan Al-Fatihah dalam sholat, dan itu merupakan rukun yang utama. Di sini disebutkan ibadah sholat, sedang yang dimaksud adalah satu bagian darinya, yaitu bacaan sholat. Sebagaimana disebutkan kata Quran atau bacaan, sedangkan yang dimaksud adalah sholat, seperti dalam firman Allah Quran surat Al-Isra ayat 78, yang artinya, dan dirikanlah pula sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Sebagaimana disebutkan secara jelas dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang. Bab wajibnya membaca Al-Fatihah dalam setiap sholat, baik sebagai imam, makmum, ataupun sholat sendirian. Penjelasannya adalah, seluruh penjelasan di atas menunjukkan bahwa bacaan Al-Fatihah dalam sholat merupakan suatu hal yang wajib menurut kesepakatan para ulama. Hal ini ditunjukkan oleh hadis yang telah disebutkan sebelumnya, yakni sabda Rasulullah yang berbunyi, barang siapa mengerjakan sholat tanpa membaca Ummul Quran di dalamnya, maka sholatnya kurang. Yang dimaksud dengan khidaj adalah kurang, yakni tidak sempurna sebagaimana dijelaskan dalam lanjutan hadis tersebut. Disebutkan juga dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim sebuah hadis dari Ubadah bin As-Samit. Ia berkata, Rasulullah bersabda, tidak sah solat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab atau surat Al-Fatihah. Demikian pula hadis yang tercantum dalam Sahih Ibni Khuzaimah dan Sahih Ibni Hibban dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah bersabda, tidak sah salat yang di dalamnya tidak dibacakan Ummul Quran. Hadis-hadis dalam bab ini sangatlah banyak. Maka setiap orang yang salat wajib membaca Fatihatul Kitab, baik ia sebagai imam, makmum, ataupun salat munfarid atau sendirian, dalam setiap salat dan dalam setiap rakaat. Bab tentang tafsir al-isti'adzah dan hukum-hukumnya. Allah berfirman di Quran surat Al-A'raf ayat 199 sampai 200, yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang lain mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 96 sampai 98, yang artinya, tolaklah perbuatan buruk mereka dengan perbuatan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Dan katakanlah, ya Rabbku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung pula kepadamu, ya Rabbku, dari kedatangan mereka kepadaku. Dan Allah Ta'ala berfirman di Quran surat Fussilat 34 sampai 36, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang di antara kamu dan dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar.
Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Yang dimaksud al-isti'adzah ini adalah meminta perlindungan kepada Allah atas godaan syaitan yang terkutuk. Tidak ada ayat lain yang memiliki makna seperti 3 ayat di atas. Allah memerintahkan manusia agar beramah tamah dengan musuh dari kalangan manusia dan berbuat baik kepadanya, sehingga dapat mengembalikannya kepada tabiat asalnya, yakni sebagai teman dan sahabat. Sebaliknya, Allah memerintahkan agar memohon perlindungan kepadanya dari syaitan jenis jin, karena dia tidak menerima ramah tamah maupun kebaikan. Ia tidak menghendaki sesuatu pun kecuali kebinasaan anak Adam. Hal ini disebabkan karena kerasnya permusuhan antara dia dengan anak Adam, sebagaimana firman Allah di Quran surat Al-A'raf ayat 27 yang artinya, "Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga." Allah juga berfirman di Quran surat Fatir 6 yang artinya, "Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka jadikanlah ia musuhmu. Karena sesungguhnya syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala." Allah juga berfirman di Quran surat Al-Kahfi ayat 50, di Quran surat Asy-Syadd ayat 82 sampai 83, juga di Quran surat An-Nahl ayat 98 sampai 100. Bab isti'adzah sebelum membaca Al-Quran. Makna firman Allah di Quran surat An-Nahl ayat 98 yang artinya, apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Yakni jika engkau hendak membaca, maka sebelumnya bacalah isti'adzah, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim," sebagaimana firman Allah di Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah wajah dan tanganmu." Yakni jika engkau hendak mengerjakan sholat, maka berwudulah terlebih dahulu. Hal ini juga berdasarkan hadis-hadis Nabi. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, apabila Rasulullah hendak mengerjakan sholat malam, maka beliau membuka sholatnya dengan bertakbir seraya mengucapkan, "Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu, maha agung namamu, dan maha tinggi kemuliaanmu. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau." Atau dalam bahasa Arabnya adalah, "Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakas muka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka." Kemudian beliau membaca La ilaha illallah sebanyak 3 kali. Setelah itu beliau mengucapkan yang artinya, "Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk, dari godaan tiupan dan hembusannya." Hadis ini juga diriwayatkan oleh para penulis kitab Sunan yang 4. At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis paling masyhur dalam masalah ini. Kata al-hams juga ditafsirkan dengan cekikan yang menyebabkan kematian. An-nafkh adalah kesombongan dan an-nafth adalah syair, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah
dari Jubair bin Mut'im dari ayahnya, ia berkata, aku melihat Rasulullah ketika mulai mengerjakan sholat, beliau mengucapkan, Allahu Akbar kabira, salasa, alhamdulillah katsira, salasa, subhanakallahi bukratan wa asila, salasa, Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, yang artinya Allahu Akbar kabira, Allah maha besar, sebanyak 3 kali. Allah alhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, sebanyak 3 kali. Dan subhanallahi bukratan wa asila, maha suci Allah di waktu pagi dan petang, sebanyak 3 kali. Lalu beliau mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari gangguan syaitan yang terkutuk, dari godaan, tiupan dan hembusannya. Amr berkata, makna al-hams adalah cekikan yang menyebabkan kematian, an-nafkh adalah kesombongan, dan an-naft adalah syair. Ibnu Majah meriwayatkan telah menceritakan kepada kami, Ali bin Al-Mundhir telah menceritakan kepada kami, Ibnu Fudail telah menceritakan kepada kami, Ata' bin Syaib dari Abu Abdurrahman As-Sulami dari Ibnu Mas'ud dari Nabi, beliau bersabda, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari gangguan syaitan yang terkutuk serta godaan tiupan dan hembusannya. Ibnu Majah berkata, al-hams adalah cekikan yang menyebabkan kematian, an-naf adalah kesombongan, dan an-naf adalah syair. Bab membaca ta'awudz ketika marah. Al-Hafiz Abu Ya'la Ahmad bin Ali bin Al-Muthanna Al-Musili meriwayatkan dalam kitab Masnadnya dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata, 2 orang laki-laki bertengkar di hadapan Nabi. Hidung salah seorang dari keduanya mengembang dan mengempis karena marah. Maka beliau bersabda, sesungguhnya aku mengetahui suatu kalimat yang jika engkau mengucapkannya, niscaya akan hilang semua yang ia rasakan, yaitu ucapan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Demikianlah yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam Amalul Yaum wal Lailah. Al-Bukhari meriwayatkan dari Sulaiman bin Surat, ia berkata, ada 2 orang laki-laki saling mencela di hadapan Nabi, sedang kami duduk di hadapan beliau. Salah seorang dari keduanya mencela yang lainnya dalam keadaan marah dan wajah yang memerah. Maka Rasulullah bersabda, yang artinya, sesungguhnya aku mengetahui suatu kalimat yang jika engkau mengucapkannya, niscaya akan hilang kemarahannya, yaitu ucapan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Maka para sahabat berkata kepada orang itu, tidakkah engkau mendengar apa yang disabdakan oleh Rasulullah? Orang itu menjawab, sesungguhnya aku bukanlah orang yang kurang akal. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i. Dan masih banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang isti'adzah ini yang terlalu panjang pembahasannya jika disebutkan di sini. Dan penyebutannya mungkin dalam kitab tentang zikir atau Fadailul Amal. Wallahu a'lam. Bab tentang apakah isti'adzah itu wajib atau sunnah.
Penjelasannya sebagai berikut. Masalah jumhur ulama berpendapat bahwa isti'adzah itu hukumnya sunnah dan bukan suatu kewajiban yang jika seseorang meninggalkannya maka ia berdosa. Ar-Razi menceritakan dari Atha' bin Abi Rabah tentang wajibnya isti'adzah di dalam solat dan di luar solat ketika hendak membaca Al-Quran. Ar-Razi berhujjah dengan riwayat Atha', yaitu dengan zahir ayat Fasta'id, maka hendaklah kamu meminta perlindungan. Ini adalah perintah yang zahirnya wajib, juga karena Nabi rutin melakukannya, dan isti'adzah dapat menolak keburukan syaitan. Sedangkan suatu perkara yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka perkara itu pun wajib. Di samping itu, isti'adzah merupakan tindakan kehati-hatian. Maka jika seorang yang berlindung mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka itu sudah cukup. Bab di antara manfaat isti'adzah. Di antara manfaatnya adalah untuk menyucikan dan mengharumkan mulut dari kata-kata yang buruk dan tidak berfaedah. Isti'adzah ini digunakan untuk membaca firman-firman Allah. Artinya memohon pertolongan kepada Allah sekaligus menyatakan pengakuan atas kekuasaannya, kelemahan dirinya sebagai seorang hamba, dan ia tidak berdaya melawan musuh yang sejati atau syaitan yang bersifat batin, tidak terlihat, dan tidak seorang pun mampu menolak dan mengusirnya kecuali Allah yang telah menciptakannya, karena dia tidak menerima pemberian dan tidak dapat dipengaruhi dengan kebaikan. Berbeda dengan musuh dari jenis manusia, sebagaimana ditunjukkan oleh ayat Al-Quran tentang Thalathin minal matsani, 3 perkara yang diulang-ulang, dan firman Allah, sesungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Rabbmu sebagai penjaga. Quran Surat Al-Isra ayat 65. Dan para malaikat telah turun untuk memerangi musuh dari kalangan manusia. Barang siapa dibunuh oleh musuh yang bersifat lahiriah dari kalangan manusia, maka ia mati syahid. Namun barang siapa dibunuh oleh musuh yang bersifat batin atau syaitan, maka ia terusir. Barang siapa dikalahkan oleh musuh manusia biasa, maka ia akan mendapatkan pahala. Tetapi barang siapa dikalahkan oleh musuh yang bersifat batin atau syaitan, maka ia tertipu dan menanggung dosa. Oleh karena syaitan dapat melihat manusia, sedangkan manusia tidak dapat melihatnya, maka manusia harus memohon perlindungan kepada Rabb yang melihat syaitan dan syaitan tidak melihatnya. Pasal isti'adzah berarti permohonan perlindungan kepada Allah dari kejahatan setiap yang jahat. Al-iyadah adalah permohonan pertolongan dalam usaha menolak kejahatan, dan al-yad adalah permohonan pertolongan dalam upaya meraih kebaikan. Bab makna isti'adzah. Makna a'udzubillahi minasyaitonirrajim adalah aku memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, agar ia tidak membahayakan diriku dalam urusan agama dan duniaku, atau menghalangiku untuk mengerjakan apa yang dia perintahkan, atau menyuruhku mengerjakan apa yang dia larang. Karena tidak ada yang mampu mencegah godaan syaitan itu dari manusia kecuali Allah. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada manusia agar memujuk syaitan dari jenis manusia dan berbuat baik kepadanya, sehingga dapat merubah tabiat dan kebiasaannya mengganggu orang lain. Tetapi Allah memerintahkan agar kita memohon perlindungan kepadanya dari syaitan jenis jin, karena dia tidak menerima pemberian dan tidak dapat dipengaruhi dengan kebaikan. Tabiat mereka jahat
dan tidak ada yang dapat mencegahnya dari dirimu kecuali Rabb yang telah menciptakannya. Inilah makna yang terkandung dalam 3 ayat Al-Quran, di mana saya tidak mengetahui ada ayat keempat yang semakna dengannya. Pertama, firman-Nya dalam surat Al-A'raf ayat 199 yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang lain mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Makna di atas berkenaan dengan muamalah dengan musuh dari kalangan manusia. Dilanjutkan dengan firman-Nya Quran surat Al-A'raf ayat 200 yang artinya, dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sedangkan dalam surat Al-Mu'minun Allah berfirman, tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Dan katakanlah, ya Rabbku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung pula kepadamu, ya Rabbku, dari kedatangan mereka kepadaku. Quran surat Al-Mu'minun 96-98. Baiklah, terima kasih telah menyimak penjelasan dari Quran surat Al-Fatihah part kedua. Kurang lebihnya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.